terakhir ini adalah Ahirudin, salah satu dari trio pendiri sekaligus pimpinan dari geng Udin Brothers. Sewaktu saya belum ketemu dengan Bang Udin ini, saya membayangkan akan ketemu dengan orang yang bertampang seram atau garang gitulah. Paling tidak itulah bayangan yang ada di benak saya sebelum ketemu dengan Bang Udin ini. Nyatanya setelah saya ketemu, bayangan itu sama sekali nggak ada. Karena sesungguhnya Udin ini tidak berkumis gitu ya, malah pelihara jenggot panjang gitu. Dan kepalanya banyak pitak-pitak gitu. Mungkin dulu waktu kecil kepalanya bisulan nggak diobatin, ya jadi banyak pitak begitu ya. Saya tanyakan ke Bang Udin, abang ini kan Udin kumis gitu, kenapa kok nggak pelihara kumis gitu kan? Oh begini bang, katanya, saya sih tadinya juga pelihara kumis itu untuk memantaskan diri saya aja sebagai ya namanya copet kan harus agak seram gitu. Tapi nyatanya seramnya nggak ada, yang saya dapatkan malah cacian atau ledekan dari kawan-kawan katanya. Malah dibilang saya Bang Udin lele gitu. Mungkin karena kumisnya mirip kumis ikan lele ya. Akhirnya saya putuskan untuk mencukur kumis saya biar persoalan selesai katanya gitu. Kalau melihat tampangnya atau penampilannya, sebenarnya tampang Udin ini jauh dari gambaran seorang kriminal gitu. Wajahnya yang innocent ya, atau malah lebih tepat kalau disebutkan sebagai memelas gitu. Sangat tidak cocok dengan profesinya sebagai tukang copet gitu. Tapi mungkin tampangnya ini menipu gitu, karena reputasinya di dunia percopetan kayaknya sudah cukup panjang, karena dia sudah beberapa kali masuk penjara gara-gara profesinya sebagai copet ini. Walaupun tampang seperti tampang tidak bersalah begitu ya, tapi Udin ini orang yang bersemangat kalau bicara dan ngeyel lagi gitu ya. Mungkin ada pengaruhnya kali waktu kepalanya bisulan gitu, jadi otaknya juga bisulan gitu. Karena dia berbicara berapi-api. Saya dikuliahin sama dia itu, bang katanya gitu, kami ini adalah copet katanya, kami bukan pencuri. Kenapa emang bang bedanya? Saya bilang, kalau pencuri itu katanya kita mengambil harta seseorang lagi dia tidak ada di tempat, itu namanya mencuri katanya. Atau katakanlah kalau di rumah orangnya lagi tidur gitu, itu namanya mencuri. Kami juga bukan perampok katanya. Kalau perampok itu mengambil secara paksa harta orang katanya gitu, baik dengan cara baik-baik katanya. Baik-baik apa namanya merampok gitu ya, baik dengan cara kekerasan gitu. Kalau kami ini pencopet katanya, berani mengambil sesuatu harta
dari badan yang punya harta, katanya gitu. Itulah pencopet, katanya. Saya nggak bilang kalau copet ini pekerjaan yang mulia, tapi bagi kami itu mencuri atau merampok adalah pekerjaan yang hina, katanya gitu. Dalam hati saya, bagaimana pula ini semuanya kriminal kok merasa yang satu lebih mulia dari yang lain gitu kan. Diteruskan lagi ceritanya. Jadi dalam rangka pergantian pimpinan ini bang, katanya gitu, saya ditugaskan sama Udin Peang, katanya, sama Udin Codet untuk menyusun makalah, katanya. Wah, makalah? Emang mau sertijab atau apa ini? Saya bilang gitu kan. Ah abang ini, itu kan organisasi, katanya. Walaupun organisasi underground, underground lagi ngomongnya, organisasi bawah tanah maksudnya, yang tidak resmi. Kita itu harus menunjukkan bahwa kita qualified di bidang ini, katanya. Buset dalam hati saya. Ini sedang saya susun ini sekarang makalah saya. Dibacakan. Ini saya buat temanya, katanya gitu. Memasyarakatkan copet dan mencopet masyarakat, katanya. Itu katanya temanya. Wah, bahaya juga nih kalau sampai mencopet masyarakat gitu kan. Saya iseng, saya tanya, bang, kalau ada tema tentu ada subtemanya gitu. Wah ini pertanyaan abang ini bagus ini, katanya. Saya udah kayak bikin kayak anak kecil gitu sama si Udin Kumis ini. Apa bang? Saya bilang gitu. Dia bilang, mencopet di era globalisasi dengan segala tantangan dan peluangnya. Buset dalam hati saya. Abang ini kok bisa nyusun seperti itu? Emang disyaratkan atau bagaimana gitu? Disyaratkan lah, karena ini organisasi yang bergengsi kalau di dunia percopetan, katanya gitu. Tidak sembarang orang bisa masuk ke grup ini, katanya. Pencopet pun bukan sembarang pencopet, katanya gitu kan. Hanya pencopet-pencopet yang sudah katakanlah punya banyak pengalaman makan asam garam di dunia percopetan yang masuk ke sini. Lagi pula kan saya tadinya bendahara, saya meningkat sekarang ke sekretaris, katanya. Jadi akan saya pertunjukkan bahwa saya memang layak untuk memangku jabatan itu, katanya gitu. Saya bilang, oke lah bang gitu. Jadi pengalaman abang selama menjadi tukang copet yang layak diceritakan ke saya apa bang? Gitu. Ah inilah bang, katanya. Dia mulai pasang wajah memelasnya gitu. Waktu saya dulu datang ke Jakarta, hampir 10 tahun saya berjaya di dunia percopetan ini, katanya. Asal saya pulang, saudara tetangga selalu saya bagi oleh-oleh, katanya. Minta dompet yang bagaimana modelnya, pulpen yang bagaimana modelnya, jam tangan. Bahkan pernah saya dapat Rolex, saya kasih juga sama saudara, katanya. Jadi di antara saudara sini dianggap beken, katanya gitu kan. Satu yang bikin saya sedih bang. Kenapa? Saya bilang gitu. Dia bilang, saya ini kan dimintain sama adik saya ikat pinggang yang mereknya Louis Vuitton, katanya gitu, yang dari kulit. Coba bang bayangkan, gimana saya bisa mencopet ikat pinggang, katanya.